3 tahun setelah salah satu serial TV yang paling populer dan bahkan kayaknya hampir semua orang nonton itu Game of Thrones, HBO mengeluarkan lanjutannya, tapi ceritanya itu prequel, yaitu House of the Dragon, yang mulai sekarang akan gue sebut dengan House aja ya, soalnya kalau House of the Dragon nanti kepanjangan. Nah, House ini di penayangan episode pertamanya mencetak rekor menjadi serial TV show yang episode pertamanya itu ditonton paling banyak di HBO sepanjang masa. Nah, maka hari ini di Off the Record ini adalah satu dari 2 episode beruntun yang akan mempreview atau membahas apa aja yang perlu kamu ketahui sebelum kamu nonton 2 serial TV yang merupakan lanjutan dari atau sequel tapi berupa prequel dari series dan film yang sangat populer. Nah, yang minggu ini kita akan ngebahas Game of Thrones, prequelnya yaitu House of the Dragon, dan minggu depan kita akan ngebahas prequel dari Lord of the Rings yaitu The Rings of Power. Welcome back di Off the Record Podcast Popo on the Radio bareng sama saya Popo Kusen, your host. Dan seperti tadi gue bilang, hari ini kita akan ngebahas apa aja yang perlu kamu ketahui soal House of the Dragon. Nah, House ini adalah prequel dari Game of Thrones yang 3 tahun lalu tamat, yang banyak dicaci maki orang karena season terakhirnya itu secara kualitas jauh di bawah season-season sebelumnya. Dan ceritanya House ini hampir 200 tahun sebelum serial Game of Thrones mulai. Jadi memang ada banyak hal yang berbeda di situ ya. Dan salah satunya yang tetap sama adalah ini akan mengikuti sesuai judulnya House of the Dragon. Maka akan mengikuti keluarga yang memang simbolnya itu adalah naga, yaitu keluarganya Daenerys Targaryen, yaitu keluarga Targaryen. Dan karena ini 200 tahun sebelum Game of Thrones, maka si House Targaryen-nya ini tuh lagi kuat-kuatnya. Bahkan mereka yang menguasai Iron Throne, dan naga-naganya mereka itu masih banyak. Kayak bisa dibilang hampir semua anggota keluarganya itu kalau pergi perang naik naga. Jadi orang-orang di cerita House ini hampir tiap hari lihat naga terbang. Sementara kalau di Game of Thrones kan naganya udah punah tuh, dikira punah. Tapi ternyata si Daenerys bisa punya naga lagi. Nah, anyway, ini terjadi tentu aja sebelum Robert's Rebellion yang membuat Mad King ini hancur. Terus jauh sebelum, pokoknya itulah hampir 200 tahun. Nah, kalau Game of Thrones ini diangkat dari buku berjudul A Song of Ice and Fire, House of the Dragon ini diangkat dari buku Fire and Blood. Dan Fire and Blood ini adalah buku spin-off juga, spin-offnya Game of Thrones, yang menceritakan tentang sejarah dari dinasti Targaryen, mulai dari Aegon the Conqueror, Targaryen yang pertama yang menginvasi Westeros, sampai mulai Game of Thrones ini. Nah, buat fans Game of Thrones yang nggak suka dengan David Benioff dan D.B. Weiss yang membuat season terakhir Game of Thrones itu menurun drastis secara kualitas, tidak perlu khawatir. Soalnya House ini nggak dipegang sama mereka. Bahkan George R.R. Martin, penulisnya Game of Thrones bukunya itu, dia yang menjadi co-creator dan executive producer di House of the Dragon ini. Jadi harusnya ini bakal jadi lebih terstruktur lah ya ceritaannya ini. Dan bahkan kemarin baru tayang 2 episode aja, ini udah dipastikan akan mulai season kedua. Dan reviewnya sendiri so far juga bagus banget. Oke, jadi siapa tokoh utamanya dari House of the Dragon ini? Nah, yang pertama adalah Viserys Targaryen. Nah, kalau kamu menganggap namanya kok familiar ya? Iya, soalnya namanya dia memang sama dengan nama kakak laki-laki Daenerys di Game of Thrones. Tentu aja si Viserys yang di Game of Thrones itu cuma komplain kan. Harusnya Targaryen ini yang duduk di Iron Throne, terus dia sampai dibunuh sama Khal Drogo, ya isinya cuma komplain aja. Nah, Viserys yang ini, yang bisa dibilang leluhurnya dia, itu sempat duduk di Iron Throne. Dan dia menjadi raja di Seven Kingdom pada saat serial ini dimulai. Nah, yang membuat konflik dari serial ini dimulai adalah ketika terjadi perebutan kekuasaan siapa yang akan menjadi penerusnya si Viserys ini. Karena ini diperebutkan oleh 2 pihak yang sama-sama ingin menjadi penerusnya dia. Yang pertama adalah Rhaenyra. Rhaenyra ini adalah anak tertuanya Viserys dari istrinya yang pertama. Kemudian pihak yang kedua adalah Pangeran
Daemon Targaryen, yaitu adiknya si Viserys yang juga pengen mengklaim menjadi raja karena dia merasa kalau ya harusnya gua dong yang jadi raja, kan dia anak perempuan kayak gitulah. Kan ini masih zaman dulu ya, 200 tahun sebelum, jadi kayak cewek jadi raja atau ratu tuh masih belum gimana gitu. Dan gak cuman itu, kita gak mungkin ngomongin Game of Thrones maupun spin-offnya Game of Thrones kalau perebutan kekuasaannya cuma antara dua pihak. Ada Hand of the King punyanya Viserys yang juga tidak setuju sama si Prince Daemon ini. Terus juga ada House Velaryon, yaitu house-nya keluarga lain juga yang ada di Seven Kingdom pada zaman itu. Kemudian ada Sea Snake, ada sepupunya si King Viserys ini yang juga pengen, yang harusnya dulu dia jadi raja atau jadi ratu tapi nggak bisa karena dia perempuan. Kemudian tentu aja salah satu house favorit gue di Game of Thrones yaitu House Lannister, itu juga muncul di House of the Dragon ini. Jadi dia leluhurnya si Tyrion Lannister dan yang macam-macam itu. Gila, gue favoritnya House Lannister sih. Nah, belum ada kepastian apakah House Stark ini bakal muncul. Tapi kalau ngelihat dari episode-episodenya so far yang sebagian besar hanya berlangsung di King's Landing, maka kemungkinan besar si House Stark ini ya tetap di North aja sih. Kan mereka dari dulu emang sebenarnya nggak mau ikut campur di tempat pusat kan, pengennya kita stay di North aja. Dan tentu aja kita juga akan ngelihat ada banyak house lain yang gue juga nggak pernah dengar, soalnya gue nggak baca sih ya bukunya ini, yaitu ada Strongs of Harrenhal, kemudian ada Sir Harwin, atau ada juga Master of Laws, Kingsguard, bla bla bla, pokoknya banyak banget lah. Cuman yang bikin gue optimis pertama karena nggak ada David Benioff sama D.B. Weiss ini. Kemudian budgetnya ini juga lebih gede kan. Ini salah satu TV show dengan budget terbesar, walaupun kalah banyak budgetnya sama budgetnya Lord of the Rings yang Rings of Power. And tentu aja lebih banyak naga sih. Gue excited sih. Soalnya Game of Thrones salah satu yang bikin gue kurang hype adalah karena naganya dikit banget ya, walaupun gue ngerti ya memang ceritanya kayak gitu. But anyway, kalau kamu pengen nonton House of the Dragon, udah bisa nonton di HBO Max atau di HBO Go. Kalau di Indonesia sekarang kayaknya udah 3 episode deh. Gue baru nonton 1 sih, gue belum lanjut lagi. But menurut gue layak tonton, apalagi season 2 juga udah pasti. Harapan gue sih semoga maksimal 5 season lah, atau kalau bisa season 4 tamat lebih bagus. Soalnya selama ini dari banyak TV series yang gue tonton, kalau lebih dari 5 season kayaknya cenderung menurun sih memang kualitasnya. Dan kayak Game of Thrones contohnya, dia habis season 4-5 kan, season 6 sama season 7-nya itu kan kayak menurun banget. Seasonnya berapa sih Game of Thrones? 7 apa 8? Pokoknya maksimal 5 lah. So itu aja hal-hal yang perlu kamu ketahuin, sedikit singkat I know, karena gue mencoba untuk gak terlalu masuk ke spoiler ya. Soalnya ya baru aja mulai kan, gue pengen kita experience ini bareng-bareng. So langsung aja nonton House of the Dragon di HBO Go. And minggu depan kita akan ngebahas Lord of the Rings, Rings of Power, yang juga akan tayang bulan September ini. Oke? Di sini Popok Kusen. Jangan lupa ada podcast yang jauh tentang sepak bola dan off the record tentang di luar sepak bola yang tayang setiap hari Selasa dan hari Kamis di YouTube Popo on the Radio dan juga di Spotify Off the Record. Di sini Popok Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.